Pas saya udah komen perihal buah-buah yang busuk itu, next day komenan saya dihapus. Hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas para ketua. Nah, pada kesempatan ini awak mau mengajak ketua mendengarkan ocehan oma-oma tentang program MBG. Seperti apa kata mereka, pendapat mereka, dan harapan mereka. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Tetap stay di sini ketua dan tonton video ini sampai habis. Gimana? Kalau sekolah MOU-nya sama dapur MBG yang genah sih bagus ya MBG. Tapi pas dapat yang nggak genah ini loh, makanan cuma dibuang-buang, nggak makan, akhirnya jadi sampah. Definisi nggak genahnya itu apa? Gak genahnya itu dari menu makanan yang terkesan asal-asalan. Saya tuh, ini direkam nggak? Kan gak pakai hijab. Apa? Nah, anak saya tuh berapa kali dapat buah yang busuk. Nah, saya nggak, maksudnya gimana ya? Ya sebagai ibu itu kan langsung komen ya, kita tahu IG-nya, tahu Facebook, ya udah kita langsung komen aja di sosial media mereka. Pas saya udah komen perihal buah-buah yang busuk itu, next day komenan saya dihapus. Hilang. Yang Hilang dari peredaran. Itu, ini gimana sih adminnya? Kok nggak mau banget dikasih masukan? Padahal itu bahasanya masukan loh, agar stafnya itu lebih qualified, lebih apa ya, lebih paham lah memilah buah yang fresh antara buah yang fresh sama buah yang busuk. Itu belum mengkritik ya, baru ngasih masukan. Itu udah di-delete sama mereka komenan saya. Konon lagi kalau saya itu mengkritik. Entah apa yang terjadi dengan mereka yang nggak bisa dikasih masukan, apalagi dikomentarin, apalagi dikritik. Nah, nama programnya itu kan makanan bergizi gratis. Nah, ibu-ibu pernah dapat sosialisasi nggak kandungan gizi yang diterima setiap kali diberikan? Ya, kandungan gizi, perhitungan kandungan gizi memang ada ya. Setiap menu yang ada di yang mereka kasih tiap hari itu ada rincian berapa kalori, berapa jumlahnya tuh ada. Cuma gimana ya, antara foto menu yang mereka share di sosial media mereka sama menu yang diterima anak-anak kami itu menunya sama, cuman penampakannya beda gitu. Kalau yang di sosmed itu kelihatannya bagus gitu ya, potongan ayamnya gede gitu. Dia nyampe di anak kami kayak sebesar-besar kerikil. Terus buah yang difoto di sosmed itu bagus, fresh. Nah, yang nyampe ke anak kami kadang-kadang ada yang busuk. Ini gimana ya mereka QC-nya, quality control-nya gimana ya? Terlepas berbagai kekurangan tadi, apakah ibu setuju program EBG ini terus dilanjutkan? Kalau saya analisa keren banget ya, analisa. Nggak, kalau yang saya lihat sih, satu, karena ada program MBG ini ya, harga susu naik, harga beras naik, lalu harga sayuran naik, harga buah naik, harga ayam ikutan naik drastis. Jadi yang diterima
ke anak saya nih porsi kecil ya, karena masih kelas 3 SD, yang diterima tuh 8.000. Menu itu nilainya 8.000 ya, kalau diuangkan 8.000. Cuma kenaikan bahan pangan efek dari MBG ini lebih dari 8.000. Jadi ya mending di skip ya, mending di skip. Jadi gimana, MBG itu jatuhnya nggak nambahin gizi anak-anak kami, malah yang ada nambahin masalah di aspek-aspek lain. Ya itu tadi, bahan makanan pokok jadi ikutan naik, susu naik, belum lagi ya yang kenakalan di luar kenakalan di luar ini ya, di luar ya you know lah, pasti adalah yang poklek sana poklek sini, sunat sana sunat sini, sehingga yang tadinya budget sekian jadi yang diterima anak-anak tuh cuma sekian. Ibu tahu dari mana bahwa satu porsi itu budgetnya 8.000? Karena memang udah di-share di itu, di BGN-nya. Porsi besar itu 10.000, porsi kecil itu 8.000. Nah, jadi kalau misalnya Ibu bertemu dengan para pejabat terkait ini, apa yang mau Ibu sampaikan terkait BGN ini? Di stop aja lah ya. Mending dananya yang untuk yang untuk MBG itu dialihkan untuk nambah sekolah, bangun sekolah, lalu sekolah formal ya, maksudnya sekolah yang SD, SM. Ini paling jarang sih nih anak saya aja cari SMA di Bekasi itu susah ya. Kayaknya mendingan nambahin unit sekolahnya deh, bangunan sekolahnya, daripada uang yang dialokasikan untuk MBG itu kayak nggak maksimal. Bangun sekolah pertama, yang kedua bangun fasilitas-fasilitas pendukung di luar sekolah, contohnya misal sekolah bakat. Nah, sejauh ini kan kalau bakat itu enggak di cover pemerintah ya, maksudnya kalau anak kan nggak semua anak itu punya kecerdasan di akademik, ada kecerdasan lain. Nah, dari bakat itulah kenapa nggak sekalian didukung negara gitu, sedari kecil, misal kayak buat jadi atlet gitu. Mau jadi atlet apa kan dibentuknya dari kecil. Nah, lagi dibentuk semasa kecil itu kan, kalau yang kondisi sekarang ini supportnya dari orang tua, nggak disupport oleh pemerintah, nggak disupport oleh Pemda, Pemkot, Pemprov atau pemerintah. Ya pemerintah disupportnya nanti kalau memang udah jadi kan biasanya. Kalau yang dari kecil-kecil mana disupport. Harapannya sih gitu, kayak anak saya nih, yang satu memang di akademik, dia bagus lah nilai-nilai akademiknya. Nah, anak saya yang nomor 2 itu akademiknya kurang, jadi lebih ke seni. Dia suka bikin sketsa, anime. Nah, harapannya ada tuh sekolah-sekolah animasi yang itu free, gratis gitu. Itu dia tadi Ketua, ocehan dari Mama tentang MBG, baik dari sisi pendapatnya dan juga harapannya. Nah, ini bukan sesuatu yang bersifat ujaran kebencian, tetapi kita mendengarkan suara langsung dari akar rumput, dan harapannya pemerintah mau mendengar untuk dijadikan bahan evaluasi ke depannya. Sehingga kalaupun MBG ini jalan kembali,
akan ada banyak perbaikan di sana sini. Dan jadikan ini sebagai kontribusi bermakna masyarakat bagi program yang dijalankan oleh pemerintah. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.